Seorang pemuda yang sekaligus mahasiswa kedokteran akan mewujudkan cita-citanya magang di MIT. Tapi semua itu gagal karena ayahnya memintanya untuk pulang dan menjaga ibunya yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang kaki. Semua menjadi kacau, bahkan terjadi hal-hal gila di antara dia dan ibunya. Film dengan judul Spanking the Monkey yang dirilis pada tahun 94 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film, ada seorang pemuda bernama Raymond. Dia ini adalah mahasiswa kedokteran yang akan melakukan magang di MIT. Banyak orang yang ingin magang atau bekerja di sana, namun banyak juga yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Raymond adalah salah satu yang beruntung. Namun sayangnya hal itu terkendala karena ayahnya meminta Raymond untuk menjaga dan merawat ibunya yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang kaki. Padahal 2 hari lagi dia harus pergi ke MIT, jika tidak kesempatan tahun ini akan hilang begitu saja. Namun sang ayah memaksanya dan mengatakan kalau mengurus ibunya lebih penting daripada pendidikan. Ayahnya yang bekerja menjadi sales di sebuah perusahaan mengharuskan dirinya untuk bepergian keluar kota. Jadi dia tidak bisa menjaga ibunya. Perdebatan pada akhirnya terjadi di antara mereka. Tapi mau tidak mau, akhirnya Raymond mengalah dan mulai merawat ibunya yang terbaring lemah di kasur. Ibunya yang bernama Susan sepertinya juga punya masalah lain seperti emosi yang terkadang tidak terkontrol. Raymond berusaha merawat ibunya dengan baik. Makan, minum, bahkan sampai ke toilet pun dia membantu ibunya. Meski kemungkinan dia tidak jadi pergi magang, namun dia dapat teman baru bernama Tony, seorang siswi yang masih berstatus menjadi anak SMA. Itu adalah perkenalan pertama mereka dan sepertinya Tony ada rasa pada Raymond. Tapi yang namanya pertemanan pastilah terkadang ada suatu masalah. Raymond awalnya merasa tidak begitu suka dengan kehadiran Tony yang terlalu ingin tahu atau kepo dengan kehidupannya. Namun ujung-ujungnya dia minta maaf dan tidak bermaksud menyinggung perasaan Tony. Malam itu Raymond ditelepon ayahnya yang berada di luar kota. Ternyata ayahnya main di belakang dari ibunya. Dia sedang bersama seorang wanita lain berada di sebuah hotel. Ayahnya enak-enakan di sana sama orang lain, sementara dirinya harus mengurusi ibunya yang sakit di rumah. Baginya ini tidaklah adil. Malam itu, Susan memanggil Raymond memintanya mengoleskan lotion di kakinya supaya tidak gatal akibat terlalu lama memakai pen. Tapi di sini Raymond mulai merasakan sensasi yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Raymond dijemput teman-temannya buat nongkrong dan jalan-jalan. Raymond tidak menikmati kebersamaan mereka karena dia kepikiran sama ibunya di rumah. Dan gara-gara itu, Raymond diejek hingga terjadilah perkelahian, lalu Raymond meninggalkan mereka. Raymond kembali ke rumah dan sebisa mungkin menutupi bekas lukanya. Dia kembali merawat ibunya sambil mengobrol. Sesekali dia juga membantu ibunya ke kamar mandi dan terkadang, ya mau gak mau dia juga melihat gunung kembar. Antara menang banyak atau ya begitulah. Sementara itu hubungannya dengan Tony makin lama makin dekat. Tapi Raymond ini bisa dibilang pemuda yang cupu kalau urusan dengan percintaan. Kala itu saja dia mencoba mengungkapkan cintanya pada Tony, tapi dengan cara begituan. Beruntung belum sampai masuk dan terjadi cekcok ringan di antara mereka. Supaya bisa punya waktu lebih banyak bersama Tony, Raymond memanggil jasa asisten rumah tangga untuk merawat ibunya. Hal tersebut tentunya membuat Susan jadi agak nggak nyaman. Tapi Susan juga mengerti kalau Raymond juga punya hal-hal lain yang harus dia kerjakan. Raymond curhat dengan ibunya bagaimana cara mendekati wanita yang dia sukai. Ya, tentunya dengan perasaan yang tulus dan tingkah laku yang lembut. Jangan pakai kekerasan atau terburu-buru ngajak main. Malam itu Raymond tidak bisa tidur, jadi dia pergi ke kamar ibunya, bercanda dan tertawa bersama hingga terjadilah sesuatu yang membagongkan di antara mereka. Di pagi harinya Raymond harus keluar dari jendela karena ART-nya datang. Dia berpura-pura habis dari jalan-jalan pagi, tapi karena banyak pertanyaan yang dilontarkan pada Raymond, jadinya dia kesal hingga membuat ART-nya tersinggung dan dia pergi dari sana. Raymond tidak ingin ibunya seperti ini terus, jadi dia membawa ibunya ke rumah sakit dan diberikan penanganan, juga diberikan alat bantu jalan. Dan di sisi lain, hubungan Raymond juga makin jauh dengan Tony. Namun apakah mereka bisa bersama terus? Suatu hari ayahnya pulang, namun ternyata hanya sebentar. Jadi seolah-olah dia hanya singgah lalu pergi lagi kerja. Seperti tidak ada chemistry di keluarga mereka.
Suatu hari, Tony datang ke rumah Raymond. Mereka hendak melakukan begituan, tapi sayangnya lagi-lagi gagal karena kepergok sama ibunya Raymond. Dia marah dan kesal, lalu Raymond balik melakukan percobaan begituan pada ibunya sendiri. Tapi Raymond sadar ini salah. Gara-gara kejadian itu, Tony kini tidak boleh lagi berteman dengan Raymond. Keluarganya nggak jelas sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya, tapi digagalkan oleh ibunya. Malam itu Raymond pergi bersama teman-temannya. Ketika yang lain pada bersantai, dia menjauh dan terjun ke sungai berharap dia koit dan meninggalkan dunia ini. Tapi ternyata dia masih selamat. Teman-temannya tidak menemukan Raymond. Raymond keluar dari hutan dan ikut nebeng di sebuah truk. Dia meninggalkan ibunya dan kehidupan lamanya yang nggak jelas. Sebuah pilihan yang berani, namun Raymond mungkin juga sudah lelah. Ya, itulah tadi alur cerita film Spanking the Monkey. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.